Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan, berhubung Bapak Kepala Madrasah masih di luar daerah, jadi belum pulang beliau, semoga pulang dengan selamat. Ya Rabbal Alamin. Masuk ke halaman 13 ya. Kitab Perukunan Melayu. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang lafaz niat mandi hari Jumat. Kemudian disertai dengan doa ketika sudah sampai ke masjid, baik doa masuk masjid maupun doa keluar masjid. Adapun setelah sampai di masjid, maka disunnahkan untuk sholat sunat tahiyatul masjid. Apa bunyi niat sholat sunat tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid itu adalah menghormati ketika kita memasuki masjid. Ini lafaz niat sholat tahiyatul masjid. Apa nih lafaz niatnya? Usolli sunnatan tahiyatul masjidi rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar ini ketika takbiratul ihram ya. Ini sudah kita buat ya. Sekarang kemudian beriktikaf. Apa itu iktikaf? Al-muksu fiha atau fihi. Berdiam diri di dalam masjid. Seukuran berapa ukuran berdiam diri ketika kita berada di dalam masjid? Nah, pokoknya kalau kita sudah masuk ke dalam masjid dan berdiam diri, maka berniatlah di situ dengan niat iktikaf. Tanpa niat iktikaf, maka kita tidak memperoleh pahalanya. Tetap kembali ke dalam hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang tidak makruh, perbuatan-perbuatan yang tidak haram, perbuatan-perbuatan yang dianjurkan lah yang mendapatkan pahala ketika diniatkan. Inilah lafaz niatnya. Jadi ini perhatikan. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku i'tikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Atau langsung nawaitul i'tikafa langsung, tanpa kita menggunakan kata an. Nawaitul i'tikafa, coba. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Ini lafaz dan niat beriktikaf. Yang paling substansinya adalah, intinya adalah niatnya ya. Boleh kita tidak melafazkan lafaznya, tetapi harus dengan niatnya. Maka keharusan dengan niat itu menjadi tolak ukur bahwa kita dapat pahala atau tidak.
Nah, kalau kita tanpa niat lapas saja tidak dapat kita, karena berdasarkan hadis tadi. Bisa dipahami? Oke. Dan ini kelihatannya sepele, tetapi pahalanya sepale. Besar ya. Tadi tak terhingga pahalanya. Bahkan kita sering lupa dalam hal-hal yang kelihatannya sepele. Ketika kita duduk-duduk di dalam masjid itu, daripada kita ngobrol, apalagi ketika khutbah sudah dimulai oleh khutib, maka saat itulah kita dilarang untuk berbicara. Bahkan kita mengingatkan teman kita yang sedang berbicara saja tidak diperbolehkan, apalagi kita sendiri yang berbicara. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati anshid wal imamu yakhtub faqad lagaut. Apabila engkau berbicara atau berkata-kata, bahkan engkau akan bilang, tidak boleh begitu. Padahal kita sedang mengingatkan orang, sama artinya kita sedang berbicara. Apa balasannya? Faqad lagauta. Maka amalan-amalanmu pada saat itu lagaw. Apa itu lagaw? Ya, artinya secara mufradat adalah sia-sia. Artinya tidak ada yang sia-sia dalam ibadah itu. Yang ada adalah ghairun tamam, tidak sempurna. La sholata liman tidak ada solat bagi orang yang begini-begini. Artinya tidak sempurna solatnya. Bukan berarti tidak ada gunanya, ya. Tapi tidak sempurna, sama kayak itu. Tadi kalau sia-sia kita datang ke situ, datang Jumatan, kan tidak ada artinya kan, lebih baik kita di rumah. Nah, bukan berarti sia-sia, melainkan kurang sempurna. Paham? Oke. Jadi silahkan ingatkan diri sendiri, ingatkan temannya sebelum berangkat. Nanti waktu di jalan jangan lupa nanti iktikaf. Ya, iktikaf itu kalau sudah masuk ke masjid, sebelum duduk itu namanya tahiyatul masjid. Setelah duduk namanya iktikaf, tapi harus disertai dengan niat. Ya. Niatnya harus disertakan. Aku berniat iktikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Yuni tadi dalam angan. Yuni dalam angan. Lebih sempurna apabila kita membarenginya dengan lafaznya. Itu lebih sempurna. Mau yang sempurna atau yang kurang sempurna? Berarti kalau kita sebagai kaum intelek, orang-orang yang berpendidikan itu harus disertai dengan lafaz dan niatnya. Nah, namun ina seandainya tahu baca, enggak tahu aja niat doa. Nah, kalau beliau aja rukhsah diberi keringanan. Anangan doa wakadu ada nak sembahyang zuhur, aku niat sembahyang zuhur, sah. Pada marak dengan berniat mandi junub. Seperti orang berniat mandi junub. Yang di dalam lafaznya itu menggunakan pantun. Daun bunut, daun waru. Mandi junub aru-aru. Nah, lagu namun tebarengin kance lillahi ta'ala atau fardu karena Allah Ta'ala. Yuni niat nanu lagu lapah aja memang daun bunut daun waru meni kena apa dek kena namun daun bunut daun waru lagu apa ni niat
mandi junub aru-aru fardu karena Allah nian arak fardu karena Allah sah. Nah. Ya tu inti nano fardu sunat atau apa deh. Nah, niat nano gaweknya kan gawek mandi memang. Deh cuma lapas doang salah lagu niat kan. Karena apakah yang jadi substansinya lapas atau niat? Niat berdasarkan hadis Nabi yang tadi kul apa innamal a'malu binniyat. Hadis pertama yang ditulis dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Jadi masalah niat ini luas ya. Lanjut. Nah itu setelah kita di dalam masjid langsung kita menetap niatnya adalah niat i'tikaf. Kemudian selanjutnya lafaz niat sholat sunat Jumat sebelumnya. Nah, ini namanya sholat rawatib di luar sholat-sholat yang lain. Nah, kalau di sini ada yang pernah mempermasalahkan bahwa tidak ada yang namanya sholat sunat Jumat baik qobliyah maupun ba'diyah katanya. Tetapi kalau kita berdasarkan kitab kerukunan Melayu ini, inilah dasar kita bahwa memang beliau ini adalah seorang ulama. Jadi inilah cara kita diajarkan oleh ulama-ulama kita dahulu. Ternyata sholat sunat sebelum dan sesudah Jumat itu ada. Mana dia lafaz dan niatnya? Usolli sunnatal jumu'ati ya, bukan jum'ati ya, jumu'ah. Ya. Di baris domahkan mimnya. Jadi bukan Jumat tapi jumu'ah. Jumu'ah ujung. Coba usolli sunnatal jumu'ati. Usolli sunnatal jumu'ati. Ujung bebek. Belah, 1 2 3. Yang masih bicara di belakang semuanya. Lagi. Sekarang sholat sunat Jumat sebelum kita melakukan sholat setelah azan pertama ya. Setelah azan pertama kemudian sebelum khotib naik ke mimbarnya. Nah di situ kita mulai kecuali orang yang terlambat datang. Namun terlambat datang ya boleh kapanpun. Yang penting dia tidak menemukan sedang sholat Jumat. Namun mendekati akan selesai khutbahnya lebih baik tidak usah. Nah yang lebih wajib adalah mendengarkan khutbah. Kita lanjutkan. Usolli sunnatal jumu'ati rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Coba. Usolli sunnatal jumu'ati rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Qabliyatan lillahi ta'ala. Qabliyatan lillahi ta'ala. Muri masing rawas. Usolli sunnatal al-jumu'ati rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Apa bunyi niatnya? Aku sholat atau pakai bahasa Sasak aku sembahyang ya. Ini kata-kata sembahyang ini pernah dipermasalahkan. Loh, apa yang kamu sembah? Kamu kan bilang aku sembahyang. Yang mana yang kamu sembah? Aku sembahyang. Aku sembahyang. Yang itu nama Tuhannya orang Kristen, Sang Yang Widi. Benar apa tidak? Kita bilang aku sembahyang. Nah, kalau kita tujuannya aku sembah yang maha kuasa, yang maha tinggi. Siapa dia? Allah. Jadi boleh kita pakai bahasa Sasak. Nah, bahkan dalam bahasa Sasak
kita samakan nama Tuhan. Papu bahasa Sasaknya apa? Bahasa Indonesianya nenek. Siapa nenek itu? Nah, namun bahasa Sasaknya papu deh. Hah? Nenek kaji kuasirnya kan? Nah, kalau kita rubah ke dalam bahasa Indonesia, ini papu ini nenek saya. Nah, jadi kita beda-beda maksudnya ya. Jadi sekali lagi sama-sama usolli sunnatal jumu'ati rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat Jumu'ah 2 rakaat sebelumnya karena Allah Ta'ala. Betul tolong dia. Nah, pas kita mengangkat tangan ketika kita bilang Allah sebelum akbar. Jadi berbarengan dengan Allah itu. Allah, angkat aku sembahyang sunat Jumat 2 rakaat karena Allah Ta'ala akbar. Jadi begitu akbar selesai, maka niat itu sudah selesai duluan. Nah, itulah yang dinamakan dengan niat. Nah, seperti ta'rif yang ditarifkan oleh Imam Syafi'i. Apa? Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Menyengajakan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Langsung tegawe, langsung tolok niat dari dalam begitu juga setelah sholat Jumat. Tapi sebelum selesai sholat Jumat, maka di situ ada amalan-amalan yang dianjurkan seperti zikir dan lain sebagainya, zikir, doa dan lain sebagainya. Jadi dianjurkan di situ, dedek langsung ma laisa lahu wirdun fahuwa wirdun. Dedek sajari monyet. Jadi paling tidak kita berdoa kepada Allah, mana-mana doa kepada kedua orang tua. Ya Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. Mulai wah. Ini assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung. Nah, noja fahuwa kirdun. Nah, yang tajah si ulama deh. Ada sak mana-mana zikir arak-arak 5-6 kali. Ndek enja arak 5-6 kali, mana-mana arak tolong dah 3 kali. Dia bau tolong dah 3 kali, arak 100. Nah. Sudah solah kan? Nah, setelah itu disunnahkan untuk sholat sunat ba'diyah. Lafaz niat sholat sunat sesudahnya, artinya sesudah sholat Jumat. Apa bunyinya? Usolli sunnatal jumu'ati. Semuanya. Usolli sunnatal jumu'ati. Rak'ataini. Ba'diyatan. Lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat Jumat 2 rakaat setelahnya karena Allah Ta'ala. Nah, pada dan tegawai dayat sak qabliyah baru deh. Nah, niat setelah kita bilang Allah sebelum akbar. Selesai sebelum akbar. Nah, tata cara pelaksanaan sholatnya sama dengan sholat seperti sholat fardu, Fatihahnya dan sebagainya. Nah, ini sekarang mohon diperhatikan. Pekerjaan kita adalah sholat sunat, tetapi setelah kita melakukannya maka dia akan menjadi wajib. Benar enggak?
Nah, tadi niatnya sunat. Sekarang setelah kita lakukan, maka wajib kita melafazkan Fatihah, maka wajib kita takbiratul ihram, wajib kita ruku, wajib kita i'tidal, wajib kita sujud, wajib kita duduk antara dua sujud, dan rukun-rukun sholat yang 14 itu, bahkan lebih. Ada tumak ninahnya. Jadi pekerjaan kita sunat, setelah kita kerjakan menjadi wajib. Dek kanggo main-main terus. Alamat main-main mau dosa. Deh. Jadi silakan kalau kita ada sempat untuk melakukan hal-hal yang sunnah, puru-puru deh. Puru-puru pahala nu. Begitu juga dengan puasa juga rajah-rajah dan deh. Saudara yang sibuk berajah sekali dua. Begitu juga dengan solat sunat ini, kalian harus biasakan diri sejak dini. Jadi namun tidak paksa diri oleh nani ja suka ya ini terbiasa, maka biasakanlah diri dengan keterpaksaan itu. Ya. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Barang siapa yang terbiasa terhadap sesuatu, maka dia akan terbiasa juga nanti setelah merasa terpaksa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhirul kalam, alla tansawna bid'awatikumul mustajabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.